Si paling perdana. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mempertimbangkan untuk mengusung putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep dalam ajang Pilkada Jawa Tengah 2024. Puan mengakui survei terbaru Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan Kaesang menjadi kandidat gubernur favorit warga Jateng. Ia merasa Kaesang sosok yang patut dipertimbangkan. Bahkan, mantan Menko PMK ini juga mengaku tidak masalah jika elektabilitas Kaesang lebih tinggi daripada elektabilitas koleganya, yaitu Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul versi survei LSI. Puan mengakui survei terbaru LSI menunjukkan Kaesang menjadi kandidat gubernur favorit warga Jateng. Ia merasa Kaesang sosok yang patut dipertimbangkan. Selamat malam Indonesia, Kevin Manoy menghantarkan berita yang faktual dan terkini dalam DNP Evening News. Edisi hari ini Selasa 2 Juli 2024. Berikut fokus utama kami untuk malam ini. Menteri Kesehatan sebut harga obat di Indonesia lebih mahal dibandingkan di Malaysia. Hacker Brain Cheaper akan rilis kunci enkripsi data PDNS2 pada Rabu ini. Serta Komisi Pemilihan Umum atau KPU resmi akomodasi putusan Mahkamah Agung terkait batas usia kepala daerah di Pilkada 2024. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui bahwa harga obat di Indonesia 3 hingga 5 kali lebih mahal dibandingkan negara-negara tetangga. Budi mengatakan perbedaan harga itu disebabkan oleh inefisiensi jalur perdagangan dan tata kelola. Budi juga menuturkan bahwa kebijakan pajak yang tidak berpihak pada industri dalam negeri bukan alasan utama yang membuat harga obat bisa melonjak hingga 300%. Menurutnya, kebijakan relaksasi kemungkinan hanya akan menekan harga hingga 20-30%. Oleh karena itu, tata kelola perdagangan komoditas obat-obatan harus lebih transparan, supaya tidak ada peningkatan harga yang tidak beralasan. Budi pun berencana membangun komunikasi dengan produsen alat kesehatan dan asosiasi industri di dalam negeri untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi masalah ini. Kelompok peretas atau hacker Brain Cheaper mengumumkan bahwa mereka akan merilis kunci enkripsi untuk membuka akses data Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS2 secara gratis. Dalam keterangan resminya, mereka adalah kelompok hacker yang disebut bertanggung jawab atas serangan program berbahaya bertipe ransomware yang menjangkit server PDNS2 yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur 2 pekan lalu. Dalam unggahan akun X di @stealthmole_int, kunci untuk membuka akses enkripsi di PDNS2 akan dirilis pada Rabu 3 Juli 2024 besok. Hacker Brain Cheaper menyebut perilisan kunci enkripsi ini untuk membuktikan bahwa pemerintah Indonesia memerlukan keamanan siber yang lebih kuat. Berita selengkapnya dapat Anda baca di situs kami news.dnpmedianetwork.com. Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Puan Maharani mempertimbangkan untuk mengusung putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep dalam ajang Pilkada Jawa Tengah 2024. Puan mengakui survei terbaru Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan Kaesang menjadi kandidat gubernur favorit warga Jateng. Dia merasa Kaesang sosok yang patut untuk dipertimbangkan. Bahkan, mantan Menko PMK ini juga mengaku tidak masalah jika elektabilitas Kaesang lebih tinggi daripada elektabilitas koleganya. Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul versi survei LSI. Survei LSI yang diadakan 21 hingga 26 Juni lalu menanyakan kepada responden siapa tokoh yang akan dipilih untuk menjadi gubernur Jawa Tengah. Hasilnya, dalam simulasi semi terbuka 21 nama kandidat, Kaesang menjadi pilihan utama dengan meraih dukungan
15,9% dari responden. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi mengikuti di peringkat kedua dengan elektabilitas 12,9%. Lalu kader Gerindra Abdul Wahid ada di peringkat ketiga dengan perolehan 7,8%. Setelahnya ada pesohor Raffi Ahmad 6,8%, politisi PDIP Bambang Pacul 5,8%, mantan asisten Prabowo Sudaryono 4,7%, hingga politisi PDIP Hendrar Prihadi 4,7%. Terima kasih Anda masih mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Media Network. 5.000 ton timbunan sampah yang menumpuk di kota Yogyakarta belum semuanya terangkut ke TPA Piungan hingga Selasa 2 Juli ini. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Beni Suharsono. Ia menyebut pemerintah memperkirakan 614 ton sampah terangkut. Namun meskipun beberapa kali angkut akan selesai, ternyata belum sampai separuh dari tumpukan sampah yang diangkut. Beni mencontohkan, pihaknya sudah mulai mengosongkan sampah di depo Mandala Krida, tetapi depo-depo yang lain belum dikosongkan. Lanjut dia, jika depo benar-benar dikosongkan, pihaknya dapat memperhitungkan jangka waktu kapan depo-depo akan kembali penuh. Ditambah lagi, penanganan sampah di kota Yogyakarta dibagi menjadi beberapa fase, yaitu fase darurat, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ia berharap ketika kondisi darurat dapat dilalui dan dilanjutkan dengan penanganan jangka pendek, alat-alat yang ada di TPST 3R serta sarana dan prasarana sudah terpasang, sehingga pengolahan sampah dapat segera dilakukan. Jika jangka pendek sudah berhasil dijalani, maka selanjutnya masuk ke jangka menengah, yakni membuat pabrik dan pengolahan sampah. Komisi Pemilihan Umum atau KPU resmi mengakomodasi putusan Mahkamah Agung atau MA mengenai perhitungan batas usia untuk calon kepala daerah. Hal itu tertuang dalam Peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Blade yang dipublikasikan di laman resmi KPU RI itu secara resmi mengatur minimal usia untuk calon kepala daerah pada Pilkada 2024 dihitung saat pelantikan dilakukan. Dalam pasal 14 ayat 2 huruf D tertulis bahwa usia paling rendah calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun. Sedangkan untuk bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota minimal 25 tahun. Aturan lebih lanjut soal batas usia minimal calon kepala daerah di pasal 14 itu pun dituangkan dalam pasal 15 PKPU nomor 8 tahun 2024. Demikian DNP Evening News malam ini. Kritik dan saran bisa Anda layangkan melalui surel kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Berita yang faktual dan terkini lainnya juga dapat Anda baca melalui situs kami di news.dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.